tangan dong buat 6 orang ini. Hard skill itu keterampilan kerasnya gitu ya. Nah, dan itu terkait dengan bidang ilmu yang Anda ambil. Nah, karawitan, tata rias, apa kemampuan tata rias, apa itu hard skill. Nah, kalau soft skill keterampilan lunak. Nah, keterampilan lunak itu apa? Tadi sudah betul dibahas. Di situ ada komunikasi, di situ ada kepribadian, di situ ada tepo seliro dan sebagainya. Nah, Harvard University itu sudah membuat sebuah penelitian, Google sudah membuat penelitian, Microsoft sudah membuat penelitian ini untuk para karyawan-karyawannya ya, bahwa ternyata di belahan dunia manapun yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang itu adalah soft skill. Dan angkanya nggak main-main, sampai 80%. Bahkan di penelitian lain ada Tempo pernah menyebutkan hasilnya juga melakukan penelitian 85%. Ada juga yang sampai 90%. Jadi luar biasa gitu. Soft skill itu sangat-sangat yang menjadi pondasi kita akan berhasil atau tidak. Nah, kemudian kan mulai masuk pada, jadi kalau dirinci soft skill itu apa sih gitu. Kalau kita bicara mau menjadi mental nomor 1 itu gimana sih caranya gitu. Kalau ada 1000 orang, saya salah satunya. Oh itu ya. Kalau ada 100 orang, saya salah satunya. Kalau ada 10 orang, saya salah satunya. Kalau ada 1 orang, itu saya. Oh, ini kan keren tuh. Itu mental pemenang tuh begitu. Mental nomor 1 tuh begitu. Kan salah satu soft skill itu adalah berpikir kritis, berpikir kreatif, apalagi di dunia seni. Kan itu sangat dibutuhkan kan gitu. Nah, tentu caranya adalah kita melakukan perubahan. Jadi change paradigm gitu. Jadi kita harus merubah paradigma berpikir kita dulu, baru kita bisa melakukan perubahan dalam langkah nyatanya gitu. Tapi kalau cara-cara kita masih cara-cara lama, maka hasilnya seperti ini. Kalau organisasi mahasiswa masih dikelola dengan cara-cara seperti tahun-tahun yang lalu, maka hasilnya ya sama seperti tahun-tahun yang lalu gitu. Harusnya gitu, angkatan Anda itu angkatan yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Kan paradigmanya begitu ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, bagaimana caranya agar bisa terjadi sebuah continuous improvement? Maka harus ada change, harus ada perubahan. Kita harus meluaskan cakrawala berpikir kita. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu kalau cara berpikir kita masih melakukan sesuatu yang baru, kalau cara berpikir kita masih cara berpikir yang lama. Kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baru kalau caranya cara lama. Maka ketika kita ingin mendapatkan hasil yang baru, caranya dulu yang harus baru. Karena pertama yang harus dirubah adalah pikirannya dulu. Nggak mungkin kita bisa merubah kebiasaan, merubah habit, merubah karakter kalau pikirannya nggak berubah. Kita akan coba rombak nih mulai hari ini tanggal 18 Oktober 2022. Tekankan dalam hati, dalam diri untuk saya harus mulai melihat sesuatu dalam sudut pandang yang berbeda. Kebanyak orang terjerumus dalam masalah, dia tidak bisa keluar dari masalah, berkubang dari masalah karena dia tidak bisa melihat sudut pandang yang lain. Jadi change paradigm mengajak kita, yuk kita bergeser, jangan jauh-jauh, sedikit saja dalam melihat persoalan. Dalam persoalan kehidupan, persoalan hubungan kakak adik Anda yang sering berantem misalkan ya, termasuk sudut pandang melihat Ormawa ini, organisasi mahasiswa ini bisa saya lihat dari sudut yang pandang yang lain seperti apa sih? Cara kita menjadi unggul itu dasarnya adalah kita beda, bukan asbed tapi one step ahead. Bagaimana kita ini bisa selalu satu langkah di depan kebanyakan orang. Ada satu katanya yang tidak ada, yang tidak berubah di dunia ini. Perubahan itu sendiri luar biasa. Artinya semuanya akan berubah. Kita mungkin nggak melakukan perbaikan atas sesuatu yang tidak kita ketahui apa yang harus diperbaikinya. Enggak ya. Motor rusak nih, mau saya benerin nah. Rusaknya sebelah mana? Nggak tahu. Ya gimana mau benerin?
Jadi ketika kita tahu ada yang, ya katakanlah bukan rusak ya, tapi sesuatu yang harus ditingkatkan, harus diperbaiki, kan kita jadi tahu. Oh ini kekurangan saya, bahkan ini yang mau saya perbaiki. Selama rentang kehidupan kita 21 tahun, 22 tahun, dalam merespon perubahan yang terjadi, kita bisa dipastikan mayoritas responnya negatif. Kunci perubahan itu kalau kita sikapi dengan negatif, maka yang muncul adalah ancaman. Ya, kita lihat hal. Tapi kalau kita respon ini dengan positif, maka yang muncul adalah peluang. Kalau kita sikapi perubahan-perubahan itu dengan positif, maka yang muncul adalah peluang. Cara-cara baru, koneksi baru, networking baru. Ide itu, rencana itu harus spesifik. Saya pernah ya ketemu mahasiswa di kampus yang lain tuh. Dia sudah tingkat 3. Saya tanya, kamu sudah tingkat 3, bentar lagi lulus, jadi cita-cita kamu sekarang apa? Wah, dia bangga, Pak. Cita-cita saya menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Wah, saya bilang, hebat, Anda hebat. Mau nggak Anda saya wujudkan cita-citanya detik ini juga? Wah, dia mulai bingung. Maksudnya gimana, Pak? Begini, saya kan rumah tinggal di kompleks. Nah, kebetulan tukang sampahnya berhenti. Kamu mau nggak gantiin dia? Wah, dia makin bingung. Hah? Jadi tukang sampah? Bapak gimana maksudnya? Ya, Anda tadi bilang tujuan Anda itu ingin bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Anda jadi tukang sampah bermanfaat nggak buat agama? Inna dofatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Anda membantu warga di sana. Anda, iya sih Pak, tapi nggak gitu juga. Makanya punya cita-cita itu harus spesifik. Lebih bagus jawaban anak SD kelas 1 ketika ditanya cita-citamu apa? Dokter. Itu kan clear, jelas gitu. Artinya, itu ketika saya bercita-cita jadi dokter, maka SMA saya harus ambil IPA, kan gitu minimal ya. Kuliahnya ke kedokteran gitu, dan seterusnya. Tapi kalau mau jadi orang yang berguna, bukan salah, tapi itu mengawang-awang, nggak jelas gitu. Itu baru bisa direalisasi kalau spesifik. Sehingga kalau sudah spesifik, maka ini juga menjadi panduan yang tepat. Measurable, terukur, bisa diukur. Berapa jangka waktu yang bisa saya targetkan? Misalkan program tadi itu, seni bersama, aksi seni bersama. Apakah bisa dilakukan tahun depan? Bisa. Tarik lagi. Bisa nggak dilakukan 6 bulan lagi? Kayaknya dengan perhitungan kita cari dananya model begini. Bisa. Oke, 3 bulan. Bisa nggak? Wah, ini nggak keburu kalau 3 bulan. Nah, jadi ada hitungannya gitu. Kalau memang spesifik itu ditentukan gitu. Ini ide barusan itu saya berharap ya sambil Anda lanjutkan tuh spesifikan. Yang belum spesifikan agar bisa diukur. Yang bisa diukur itu apa? Data. Data itu baru bisa diukur. Angka itu baru pengukuran. Jadi munculkan saja kalau bisa tanggal, tahun, bulan untuk kegiatan tadi. Wah, susah tuh. Oh, kayaknya nggak mungkin. Oke, bulan dan tahun. Aduh, berat nih. Tahun dulu deh. Tahun nanti diskusikan. Baru rapat pertama menghasilkan bulan. Oke, Maret 2023. Rapat berikutnya tentukan tanggal. Nah, selain itu kemudian nanti ada sponsorship, ada apa segala macam itu sambil berjalan. Nah, kemudian spesifik, measurable. Nah, ini achievable. Ide itu harus menantang. Ya. Coba dipertimbangkan lagi, bazar menantang nggak gitu? Kurang seru kayaknya bazar. Apa yang lebih seru ya gitu? Naikin lagi gitu. Menantang, tapi di sininya ada nih realistis, memungkinkan. Dananya bisa kita minta dari Kang Sule misalkan, ya. Kan Kang Sule lulusan di sini dan saya yakin dia juga pasti mau bantu gitu. Asal kitanya mau bergerak kan. Atau siapa lagi? Rina Nose kan. Ya. Terus ya
Itu baru dari artis-artis. Yang non-artis, ada Kang Aindra, ada siapa gitu. Itu juga baru bicara lulusan. Sekarang yang stakeholder lainnya apa nih? Yang penikmat seni itu apa sih? Siapa sih? Televisi misalkan, radio. Terus kalau bicara produk apa nih? Produk yang berkaitan dengan seni. Terus saja dikembangkan, diluaskan gitu. Saya yakin itu akan menjadi semakin meriah. Nah ini penguatnya tadi. Time base. Ada batas waktunya. Jadi ini satu kesatuan nih yang nggak bisa dipisah-pisah. Harus spesifik, harus bisa diukur, harus menantang, tapi realistis dan ada batas waktunya. Saya akan merubah diri saya menjadi lebih baik. Nah itu tidak spesifik. Saya akan segera berkoordinasi dengan ormawa yang lain. Nah itu apa? Tidak time base. Segera itu adalah janji yang paling tidak jelas. Jadi kalau Anda dengar ada orang segera ya, waduk mana. Kalau mau tentukan tanggalnya. Oke, besok kita ketemu di kafe A gitu, jam sekian. Yaudah, kita upayakan sama-sama mencoba memperbaiki sesegera mungkin ya. Nah, itu nggak jelas. Hindari kata-kata begitu gitu. Karena kan kita paling nggak mau ya hidup dalam ketidakjelasan ya. Di PHP-in kan nggak mau ya, nggak jelas. Ya tunggu aja deh, mungkin waktunya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita harus time base, ada batas waktunya, jelas karena itu akan bisa diukur dan detail, jelas. Ya. Termasuk untuk secara pribadi masing-masing, mulai sekarang nih koreksi lagi nih. Ini biasa disebut juga dengan goal setting. Kita harus men-setting sebuah tujuan yang sudah kita tetapkan. Ini bisa 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun, bahkan 1 bulan ke depan. Kita rancang. Jadi hidupnya bukan mengalir gitu. Gimana? Saya mah ngalir aja lah. Nah, nggak seru itu. Yang seru itu yang ada. Oke, ada rencana. Untung saya berencana nikah usia 25 tahun. Akhirnya saya nikahnya di umur 26. Saya bayangkan kalau saya nggak rencanain nikah 25, mungkin bisa jadi baru nikah umur 30. Jadi, penetapan tujuan itu bukan harus ditepati gitu. Tapi itu menjadi kerangka kita. Menjadi Ya yang mengantarai kita. Mengantarkan kita gitu ke sesuatu itu. Jadi ini saya berharap bukan untuk sekedar ormawa, tapi untuk pribadi masing-masing Anda, yuk segera mulai tetapkan juga. Lulus di sini mau ngapain? 5 tahun ke depan apa yang terbayangkan saja. 5 tahun ke depan saya sudah gendong anak, misalkan ya, ngejak jalan-jalan anak saya usia setahun, misalkan. Pakai mobil Mercy, jalan-jalan ke Singapura, dan seterusnya. Itu bagus untuk sehingga nanti ininya turun. Oke, berarti apa yang harus saya lakukan sekarang? Jadi apa yang saya lakukan hari ini, 18 Oktober di kampus ISBI, adalah dalam rangka tujuan saya mendapatkan 10 tahun ke depan. Kan itu keren. Jadi hidupnya bergairah gitu. Oke, kenapa? Itu loh tujuan saya gitu. Nanti caranya berubah nggak apa-apa. Kan harus fleksibel. Ya, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju kesuksesan. Tapi Anda harus punya rancangannya. Kalau nggak punya rancangannya, ya nanti nggak jelas gitu. Ngawang-ngawang yang jelas. Praktek terdekat hari ini adalah bagaimana merealisasikan ide-ide barusan. Idenya Agi, idenya Deda, idenya Dian, idenya Sobur, idenya Rafa, idenya Febri. Ini kalau mungkin nih sambil turun ke bawah, nanti pulang ngumpul dulu, kerucutkan lagi, spesifikan, maka 6 orang ini akan menjadi 6 orang pilihan dari ISBI. Setuju? Tepuk tangan dong buat 6 orang ini. Nah itu harus dirawat. Motivasi itu jangan menunggu orang lain, harus ditumbuhkan dari diri sendiri. Patokannya mah tadi aja lah. Kalau ada 10 orang, saya salah satunya. Ada 5 orang, saya salah satunya. Cuman seorang, itu saya. Kan
Keren. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Kita akan ada pertemuan lain yang lebih menggembirakan. Barangkali saya bisa mendengar lagi nanti progresnya dari teman-teman semua yang bisa direalisasikan. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.